Baik, uh, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan banyak nikmat lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan pelatihan jenais, baik akhwat dan ikhwan, yang akan segera kita mulai. Sebelum kita mulai acara ini, Ana akan membacakan rundown atau susunan acara kita pada pagi hari ini. Sekarang pembukaan, setelah itu nanti ada sambutan dari perwakilan Masjid An-Naba, perwakilan dari ASI, perwakilan dari IAS. Kemudian jam 9 sampai jam 10.30 kita akan penyampaian materi oleh Ustadz Mukhlis Abu Zar. Setelah itu 10.30 sampai 11.50 atau sampai selesai, nanti ada praktek baik mengkafani atau memandikan yang akan dilakukan oleh tim dari Sahabat Sunnah. Setelah itu selesai. Mungkin itu saja dari sambutan dari Ana. Semoga nanti apa-apa yang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kita langsung ke acara pertama, yaitu sambutan dari Masjid An-Naba yang akan disampaikan oleh Pak Wiwit. Pak Wiwit, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan apa ya? Ya, masyaallah. Alhamdulillah, para hadirin yang mulia. Lagi tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu luang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita kesehatan. Dan tidak kalah penting, yaitu Allah berikan kepada kita ini taufik, sehingga duduknya kita di sini dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, yaitu belajar ilmu-ilmunya Allah. Maka ini adalah taufik yang penting dan sangat patut kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang mulia, alhamdulillah, pada hari ini adalah satu perkara yang sangat besar, yang walaupun kita meluangkan waktu kita mungkin 2 jam, 3 jam di Masjid An-Naba ini, maka ini adalah perkara yang sangat besar bagi semua pihak. Bagi kami Masjid An-Naba, maka ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami yang di An-Naba ini paling tidak kebagian pahala dengan semangatnya antum dalam menuntut ilmu. Ini adalah perkara yang besar bagi kami. Maka kami berusaha untuk sebaik-baiknya memberikan apa yang bisa kami berikan kepada antum-antum semua, dan tentunya kepada ibu-ibu juga. Maka ini kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khair, telah sudi untuk datang di Masjid An-Naba dan menuntut ilmu yang sangat luar biasa, yaitu pengurusan jenazah. Tentunya di sini kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada tim HSI yang telah memberikan waktunya juga untuk menggunakan masjid ini, sehingga tentunya kita bisa melaksanakan acara hari ini. Dan tidak lupa tentunya IAS, kalau teorinya mungkin dari HSI teorinya full, ini IAS ini prakteknya full, Masya Allah.
kita cuma nyediain ada tempat dan mungkin ada minuman bawa sendiri juga ya, Mas. Kita enggak kebagian ini, Pak. Jadi alhamdulillah dengan kolaborasi ini harapannya ini bisa berjalan terus untuk suatu perkara yang besar, yaitu bagaimana kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak yang menyemangati kami, karena tentunya kami juga sudah biasa belajar mengurus jenazah, tapi di masjid yang lama dulu di tempat kita masing-masing. Maka belajar di sini adalah untuk meluruskan kalau yang sudah pernah belajar, dan kalau yang belum pernah belajar ya tentunya belajar bagaimana kita semua berusaha untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja Pak ya dari kami. Ahlan wa sahlan tentunya bagi yang belum pernah ke sini dan bagi yang sudah datang. Oh tentunya satu lagi Pak, jazakumullah jazakallah khair, tentunya Ustadz Mukhlis Abu Zar. Waduh lupa ini kalau saya nggak nyebut nama beliau ini nanti saya tidak boleh duduk di depan beliau ini. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir dalam keadaan sehat ceria, tadi sudah ketemu saya alhamdulillah. Tentunya jazakallah khair kepada Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam umur-umur beliau sehingga tetap bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kami di Anaba tentunya. Demikian jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas sambutan dari Pak Wiwit. Acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan dari HSI yang akan disampaikan oleh Pak Cipto. Kepada Pak Cipto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya kami dari teman-teman HSI mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dari Anaba dan juga tim YSS ya, karena sudah kita sama-sama berkolaborasi di sini untuk mewujudkan kajian janais ini. Ana sedikit ingin memperkenalkan HSI kepada antum semua kalau yang belum kenal ya. Insya Allah sudah pada tahu ya HSI. HSI itu adalah Halaqah Silsilah Ilmiah Abdullah Roy. Jadi kita belajar terutama di tauhid, tentang tauhid dan mengenal Allah, mengenal Rasulullah, lebih ke rukun iman, rukun Islam, dan di tingkat-tingkat selanjutnya nanti ada pembelajaran terkait pembahasan kitab insyaallah. Jadi HSI ini sejak tahun 2013 sudah ada pesertanya sampai saat ini ya, kurang lebih sekitar 134.217 peserta dari berbagai negara. Teman-teman kalau yang belum belajar di HSI, tafadhol bisa daftar di HSI secara gratis ya, gratis pendaftarannya. HSI ini merupakan salah satu wasilah untuk belajar ya. Tetap kita usahakan jika memang ada kajian-kajian offline kita tetap harus hadir ya, karena itu yang lebih utama insya Allah. Kurang lebih demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah bekerja sama untuk hadirnya kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan dari perwakilan HSI yang disampaikan oleh Pak Cipto. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Yayasan Amal Sahabat Sunnah yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Amal Sahabat Sunnah sendiri, yaitu dengan Bapak Didik. Dengan Pak Didik silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Anaba dan pelatihan Janais HSI IAS. Terima kasih Sukron atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk sekilas menjelaskan ya mengenai yayasan yang kami jalankan, yaitu Yayasan Amal Sahabat Sunnah. Antum sudah baca di sini ya. Jadi Yayasan Amal Sahabat Sunnah itu awalnya berawal dari komunitas BlackBerry Messenger. Mungkin antum pernah pakai BlackBerry ya, tahun 2013
komunitas pengajian, kemudian beralih ke WA tahun 2015, kemudian tahun 2016 teman-teman pengajian sepakat untuk membentuk sebuah lembaga yang menaungi kegiatan-kegiatan kita sehingga kegiatan kita di mata hukum tuh lebih terjamin. Pada saat itu kegiatan kita hanya bakti sosial dan dakwah. Ya mungkin kalau antum pernah mengikuti kajian di Masjid Nurul Iman di Blok M ya, waktu itu dengan Ustadz Khalid Basalama, kita waktu itu penyelenggaranya. Kemudian kita juga pernah mengadakan kegiatan sosial, memberikan bantuan kepada fakir miskin melalui infak yang dikumpulkan melalui donatur, dan juga beberapa kegiatan sosial yang lainnya. Nah, kemudian kita bentuklah yayasan lembaga yang resmi, yaitu Yayasan Amal Sahabat Sunnah. Ya, Yayasan Amal Sahabat Sunnah adalah sebuah organisasi yang berperan aktif dalam kegiatan sosial, dakwah, dan juga kemanusiaan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Ya, dalam program kerja yang dilaksanakan oleh IAS itu dibagi beberapa divisi. Ya, pertama yang paling penting di kegiatan kami adalah divisi ambulan dan janais, di mana kegiatan tersebut ya sekarang ya antum semua sedang mengikuti kegiatannya, yaitu pelatihan janais. Ya, kemudian kita ada kegiatan untuk memandikan, mengkafani sampai dengan menguburkan jenazah. Kemudian ada antar jemput orang sakit dari rumahnya kemudian ke rumah sakit ya, dan itu kita laksanakan setiap harinya. Di awal pertama kali kita mulai berjalan ya, divisi ambulan janais hanya memiliki satu ambulan saja, yaitu Grand Max ya. Nah, kemudian Grand Max ini kita hibahkan ke sebuah yayasan di Brebes ya, sampai saat ini dipakai. Kemudian kita diamanahkan atau diberikan kepercayaan oleh para muslimin untuk mengelola kurang lebih sekitar 5 ambulan lagi. Ada 2 Luxio, 1 HS dan 1 lagi ambulan yang kita hibahkan ke Yayasan An-Nahal di Cianjur. Ya, alhamdulillah sampai sekarang semua kegiatan yang kita lakukan berbasis gratis ya. Kita tidak meminta bayaran. Kemudian divisi berikutnya itu divisi layanan sosial, di mana divisi layanan sosial ini banyak kegiatannya. Ya, salah satunya adalah ya memberikan bantuan kepada fakir miskin melalui infak sedekah yang dikumpulkan oleh para muslimin dan donatur. Kemudian kita ada kegiatan kalau misalnya antum ingin meminjam alat kesehatan, kita pun ada seperti kayak tabung, kursi roda, kemudian ada juga tempat tidur ya. Ya, itu nanti bisa antum cek ke hotline jika memang antum membutuhkan, bisa menghubungi kami. Ya, kita juga ada kegiatan kemanusiaan yang lain seperti tanggap bencana. Mungkin beberapa waktu yang lalu antum masih dengar juga kita ada bencana di Semeru, kemudian di Cianjur, gempa di Cianjur, dan belum lama ini di Lumajang. Dan kita cukup aktif mengikuti kegiatan tanggap bencana melalui suatu badan organisasi yang menaungi, yaitu Markas Bersama As-Sunnah ya. Kemudian kita juga ada kegiatan seperti membagikan daging kurban dan juga madu kepada para muslimin. Dan belum lama ini kita dari divisi sosial juga melonsing program sedekah air. Ya, alhamdulillah ini sudah mulai berjalan ya, dalam waktu yang singkat sudah lumayan terkumpul. Terakhir Ana cek itu hampir kurang lebih sekitar 95 juta, Masya Allah. Ya, ini nantinya kita akan gunakan untuk kegiatan di pesantrennya Darussolihin, binaannya Ustadz Abdul Twasikal, Muhammad Abdul Twasikal, dan juga nanti kalau kelebihan dana tersebut akan kita gunakan juga untuk membantu kaum muslimin yang lain membutuhkan. Ya, silakan nanti kalau misalnya antum bisa cek di website AIG kita ya, melihat kegiatan-kegiatan dan rekening donasi yang ada di sana. Kemudian kita ada divisi relawan ya, di mana divisi relawan ini melakukan pembinaan, pelatihan secara terus-menerus ya kepada mitra sahabat sunnah. Ya, saat ini kurang lebih ada 12 atau 13 organisasi atau DKM masjid yang ada di sekitar wilayah Tangerang, Jakarta yang bekerja sama dengan sahabat sunnah yang kita sebut mitra sahabat sunnah. Nah, di sini nanti ada bentuk relawan. Nah, mungkin nanti antum semua di sini bisa menjadi juga relawan ya. Nanti mungkin nanti dengan Pak Ponco sebagai koordinatornya di sini ya, dan Pak Jerry yang nanti akan memfasilitasi ya relawan-relawan yang ada. Kemudian kita juga ada relawan
tanggap bencana. Insya Allah nanti kita juga ada daurah ya, Janais yang nanti diadakan di Jawa Tengah. Kemudian kita ada divisi pengembangan usaha, ya kita ada jual beli hewan kurban. Kalau misalnya antum nanti ingin berkorban, mungkin nanti kita ada satu program tabungan ya nantinya, di mana antum bisa memilih hewan kurban yang nantinya antum laksanakan pelaksanaannya di tempat kami di base camp di Pondok Kacang ya. Kemudian kita ada kegiatan lain seperti kegiatan-kegiatan lain ya yang sifatnya sosial yang kita akan fasilitasi ya. Kemudian ya untuk yang usaha tadi ya, ada jual beli kurma ya, kemudian kalender ya. Jadi bagian dari usaha ini adalah untuk semua keuntungannya adalah untuk donasi operasional IAS ya. Kemudian divisi yang terakhir yaitu divisi sistem informatika dan publikasi ya. Tentunya kita perlu juga memberikan informasi kepada antum ya, dana-dana yang kita kumpulkan itu digunakan untuk apa. Di situ antum akan dapatkan laporan keuangan dan juga laporan kegiatan kita, dan juga antum bisa mendapatkan update ya dari IAS mengenai kegiatan-kegiatan yang ada seperti kegiatan antar jemput, kemudian pelatihan, nanti antum dapatkan informasi di situ ya. Kemudian dan juga antum bisa lihat di IG atau di Facebook, antum bisa follow atau juga antum bisa cek di website ya. Jadi semua kegiatan kita dokumentasikan dengan baik sehingga antum bisa mendapatkan update dari kami. Ya. Jika kalau antum ingin berdonasi untuk operasional IAS, tafadol silakan, di sini ada kiris scan donasi, antum bisa menjadi donatur. Kita tidak ada batasan, silakan antum bisa berdonasi baik itu nilainya kecil atau besar, kita tekan tetap terima ya. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah antum buat kegiatan kami atau mensupport kegiatan kami. Saya rasa itu saja cukup ya. Ana kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Didi yang telah menyampaikan sekilas tentang sahabat sunnah. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlis Abu Zar. Di sini kita langsung tanya jawab. Setelah Ustadz menyampaikan materi, kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab, dan acara untuk ini sampai jam 10.30 untuk penyampaian materi dan tanya jawab. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة A'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepadanya yang telah memudahkan kita semua untuk berkumpul di tempat ini mempelajari salah satu fikih ibadah
yang itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari ahkamul janaiz, hukum seputar jenazah. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar faidah-faidah ilmu, pelajaran-pelajaran yang kita dapat di majelis ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena memang inilah tujuan kita belajar, bukan hanya menambah catatan, bukan hanya mendengar, bukan hanya menambah wawasan, tetapi untuk diamalkan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang akan kita sampaikan berkenaan tentang ahkamul janaiz, hukum seputar menyelenggarakan jenazah. Yang pertama, tentang perintah mengurusi jenazah. Kemudian yang kedua, keutamaan mengurusi jenazah. Yang ketiga, syarat di dalam mengurusi jenazah. Yang keempat, apa yang kita lakukan ketika mendapati seseorang hendak meninggal dunia dan setelah meninggal dunia. Kemudian berikutnya kita akan sampaikan tata cara memandikan jenazah, dan yang terakhir tata cara mengkafani jenazah. 6. Dan nanti setelah itu baru ada tanya jawab. Yang pertama, berkenaan tentang mengurusi jenazah. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa mengurusi jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, mengantarkan ke kuburan, sampai menguburkan, itu merupakan bagian dari agama Islam dan merupakan bentuk ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Dan para ulama mengatakan semua tahapan-tahapan yang tadi kita sebutkan hukumnya adalah fardu kifayah, kewajiban yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, yang apabila tidak ada yang melakukannya maka semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang melakukan sebagiannya maka gugurlah yang lainnya. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa mengurusi jenazah itu termasuk hak sesama muslim. Nabi bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Dan ini mencakup baik dalam keadaan masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahlahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Wa idza atasha fahamidallah fashammithu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah apa? Yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Nah, perkara-perkara ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang masih hidup. Dan yang terakhir Nabi mengatakan wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya, mencakup memandikan, mengkafani dan seterusnya. Dan mengurusi jenazah jamaah sekalian, ini adalah ibadah yang sangat agung, memiliki banyak keutamaan. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, dia memiliki keutamaan khusus, memiliki keistimewaan tersendiri. Di antara
hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengurus jenazah yang harus kita tahu agar menjadi motivasi buat kita semua. Tidaklah Allah dan Rasul-Nya menyebutkan suatu keutamaan dari setiap ibadah, melainkan bertujuan agar kita semangat melakukannya. Karena memang manusia memiliki tabiat ingin mendapatkan balasan. Senang kalau ada balasan. Tapi itu dalam masalah dunia. Kita bekerja ingin mendapatkan gaji. Nah, demikian pula urusan ibadah. Ya, banyak di dalam Al-Quran kabar gembira berupa tabasyir. Ya, demikian pula janji-janji. Tujuannya agar kita bersemangat di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Nah, di antaranya ngurus jenazah. Dia adalah ibadah yang sangat agung yang setiap tahapan itu memiliki keutamaan khusus. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man ghassala musliman fakatama alaih ghafara lahu Allahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim dan dia menyembunyikan aib yang ada pada jenazah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya sebanyak 40 kali. Ini keutamaan memandikan. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujriya alaihi ka ajrin maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menggali kuburan dan ia perbagus kuburannya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang memberi tempat tinggal sampai hari kiamat. Ini keutamaan orang yang menggali dan menguburkan jenazah. Wa man kafanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusin wastabrakil jannah. Barang siapa yang mengkafani jenazah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya pakaian yang terbuat dari sutra yang halus nanti pada hari kiamat di surga. Subhanallah. Jadi setiap amalan mengurusi jenazah itu memiliki keutamaan khusus. Ya. Bagaimana dengan orang yang mensolatinya dan mengantarkannya? Nabi juga mengabarkan, man shalla ala janazatin wa lam yatba'aha falahu qirat fa in tabi'aha falahu qiratan qila wa mal qiratan asgharuhuma mislu uhudin. Barang siapa yang sholat jenazah tetapi dia tidak mengantarkan ke kuburan, baginya 1 qirat. Jika ia iringi jenazahnya sholat dan mengantarkan jenazah, maka baginya 2 qirat. Dikatakan oleh Nabi SAW, apa itu 2 qirat? Nabi mengatakan yang paling kecil itu sebesar gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud jamaah? Gunung yang besar, panjangnya saja sekitar 7 kilo, yaitu berupa emas yang akan diberikan kepada orang yang mengantarkan jenazah. Ini manfaat bagi orang yang mengurusi. Nah, demikian pula bagi jenazahnya tersebut juga mendapatkan keutamaan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian dia disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan 40 orang tersebut akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, subhanallah. Orang yang beriman ketika mendengar keutamaan seperti ini, maka hatinya berbunga-bunga. Maka menjadikan dia untuk semangat ya di dalam mengurusi jenazah. Tidak harus diminta, tetapi dia berusaha
untuk tampil di dalamnya dalam rangka berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Bukan malah saling melempar, saling andel-andelan, ya, tetapi seorang muslim ketika mendengar saudaranya, tetangganya, salah satu warga di sekitar meninggal dunia, maka dialah yang tampil untuk mengurusi jenazahnya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak semua orang yang mengurusi jenazah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Iya, tidak semua orang yang memandikan jenazah dosa-dosanya diampuni. Tidak semua orang yang menyolati jenazah mendapatkan pahala sebesar 1 qirat. Karena itu, ya, dalam hal ini penting bagi kita untuk mengilmui. Penting bagi kita untuk mengetahui syarat-syarat di dalam mengurusi jenazah. Karena orang yang merugi nanti pada hari kiamat, jamaah sekalian, bukan hanya orang yang tidak memiliki bekal amal. Jelas, orang yang waktunya habis hanya untuk mengejar dunia, orang yang waktunya habis untuk melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak beribadah kepada Allah, maka dia termasuk orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Namun ternyata ada di antara orang yang merugi, yaitu dia mengerjakan berbagai macam ibadah. Dia mengurusi jenazah, dia sholat, tetapi karena dia mengerjakan ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, makanya Nabi menyebutkan ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, tapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Nabi juga menyebutkan tentang orang yang berpuasa, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus saja. Karena itu kita harus memahami syarat-syarat di dalam mengurusi jenazah agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, yang paling penting adalah al-ikhlas. Ikhlas, ayyabtaghiya bidzalika wajhallah la yuridu bihi jazaan wala syukura wala syai'an min umuri dunya lima taqarrara fi syar'i, yaitu di mana motivasinya dia di dalam mengurusi jenazah adalah karena wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala-pahala yang tadi kita sebutkan. Itulah ikhlas, jamaah sekalian. Jadi harapannya itu bukan ingin mendapatkan pujian, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari pengakuan, ya, bukan untuk mencari kepentingan dunia. Artinya jangan sampai mengurusi jenazah itu dijadikan sebagai lahan untuk mencari harta. Karena secara umum semua ibadah dikatakan ikhlas adalah lillahi ta'ala. Yang dia harapkan adalah ridha Allah. Bukan dia jadikan mengurusi jenazah ini sebagai proyek, sehingga kalau ada yang meninggal senang dia, ada proyek nih, ya. Dan juga membuat paket-paket khusus dengan biaya khusus. Paket memandikan, mengkafani saja 3 juta, tambah lagi menguburkan, ya, 5 juta, tambah lagi plus tahlilan, yasinan. Ini pun ada paketnya, ada paket 3 hari, 7 hari. Subhanallah jamaah sekalian.
Makanya kadang ada sebagian orang ketika ada yang meninggal dia datang menawarkan, ya. Jadi jangan jadikan mengurusi jenazah ini sebagai mencari ladang keuntungan dunia. Namun bukan berarti kita tidak boleh menerima apabila keluarga jenazah memberikan hadiah. Tidak mengapa seorang menerima upah dari aktivitas mengurusi jenazah, asalkan dia tetap ikhlas lillahi ta'ala dan juga tidak mematok tarif khusus. Ingat itu, ya, tidak mematok tarif tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, idza kanat hadhil ujrah aw hadzal ata biduni syartin fala syakka fi jawazih wala haraja fihi li'annahu waqa'a mukafa'atan li hadzal ghasil al-mukhfin ala amalihi. Beliau mengatakan, apabila upah tersebut, hadiah tersebut, pemberian dari keluarganya tanpa ada syarat, tanpa ada mematok tarif, maka tidak diragukan lagi boleh untuk menerimanya. Mungkin si keluarga ingin memberikan sebagai tanda terima kasih. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, man sona'a ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Apabila ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Itulah seorang muslim berterima kasih dengan membalas kebaikan yang ia berikan. Nah, jadi ini syarat yang paling penting jamaah, al-ikhlas. Ya, siapapun yang meninggal, dia tidak pandang bulu, tidak bertanya-tanya bagaimana standar ekonominya, kerjanya apa. Ya, bukan hanya yang dia layanin orang yang meninggal di perumahan. Kalau yang meninggal di perumahan mewah terutama gitu ya, dia bersegera cepat-cepat siap. Giliran yang meninggal adalah orang kampung, apalagi tinggal di kontrakan pendatang, yang lain aja Pak, subhanallah jamaah sekalian. Ya, ini salah satu hal yang perlu kita ingat. Ya, jadi harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Namun jangan sampai ketika kita mengetahui masalah seperti ini, jadi ogah-ogahan ngurusin jenazah. Ya. Kemudian yang kedua, di antara syarat penting di dalam mengurusi jenazah adalah mutaba'ah. Mengikuti tata cara ibadahnya Nabi SAW. Iya. Karena semua tahapan-tahapan di dalam mengurusi jenazah itu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dengan cara kita menghadiri daurah seperti ini sebagai bentuk mengilmui bagaimana cara memandikan, mengkafani dan seterusnya. Jadi memandikan mengurusi jenazah itu bukan hanya modal berani. Harus ada dua yang kita miliki. Yang pertama adalah keberanian, dan yang kedua adalah ilmu. Berani tanpa ilmu salah. Berilmu tapi tidak ada modal keberanian juga salah. Ya, jadi dia harus berani. Jangan sampai ketika melihat jenazah, apalagi melihat matanya mendelik melotot, langsung, aduh jangan saya ya. Gimana mau jihad jamaah sekalian? Ngelihat darah saja udah mundur begitu. Harus berani. Percuma antum ikut daurah jenazah di mana-mana. Ya, setiap ada acara daurah seperti ini selalu hadir. Pas giliran ditelepon,
Pak bisa nggak ngurusin jenazah? Afwan, saya lagi sibuk. Bilang aja nggak berani. Ya, terutama apabila yang meninggal adalah anggota keluarga kita. Kita yang ngurusin jamaah sekalian. Kita harus berani. Berani tanpa ilmu juga salah. Karena ngaur, cuma modal berani doang. Ya, ada orang yang ngurusi jenazah tanpa ilmu. Seperti misalnya di dalam memandikan jenazah. Tuh jenazah kesian banget. Ketika nyebokin malah selang dimasukin ke duburnya. Ya. Nah, ini keliru. Jadi ya tanpa modal keberanian dan tanpa ilmu maka akan terjadi kesalahan di dalam ibadah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasar dengan ilmu maka kerusakannya itu lebih banyak dari perbaikannya. Jadi yang ada adalah ngawur. Ya. Maka penting bagi kita untuk mengilmui tata cara penyelenggaraan jenazah karena semua urutannya. Nanti kita akan sampaikan tata cara memandikan, apa yang kita mulai terlebih dahulu, kemudian urutan-urutannya, memandikan, mengkafani, mensolati, harus tertib. Jangan ini disolatin dulu, baru dikafanin, baru dimandikan. Ya, kan keliru kalau seperti ini. Dan juga yang saya ingatkan, ya bagaimana dengan adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Ya, maka hukum asalnya adat istiadat itu boleh-boleh saja kita lakukan. Ya. Al-adatu muhakkamah. Jadi adat itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Namun suatu kebiasaan, suatu adat di masyarakat tidak berlaku lagi. Yang pertama, jika adat istiadat tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Yang kedua, adat istiadat tersebut dijadikan sebagai amalan khusus. Kalau kebiasaan itu tidak dilakukan, akan adanya keyakinan-keyakinan tertentu. Maka apabila ada dua hal ini, maka adat istiadat tersebut harus ditinggalkan. Sebagai contoh misalnya, di sebagian tempat, kalau nggak salah di daerah NTB itu ya, kalau memandikan jenazah itu di tempat umum, jadi bahan pertontonan. Jadi orang sekampung itu ngeliatin cara memandikan jenazah. Maka inilah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Anjuran di dalam memandikan jenazah itu harus di tempat yang tertutup. Iya. Kemudian juga sebagian masyarakat kita kalau memandikan jenazah itu ya harus dipangku oleh keluarganya. Jadi anggota keluarganya itu selonjoran, kemudian jenazah diletakkan di atas pangkuannya tersebut. Ini biasa ada seperti itu. Ya, dan ini keliru jamaah sekalian. Buat apa ada keranda di masjid? Sampai keranda buat memandikan jenazah nggak pernah dipakai, sampai karatan itu. Ya. Nah, ini kebiasaan yang tidak dibenarkan. Atau juga pakai gayung khusus. Pakai gayung terbuat dari batok kelapa. Ada nggak sekarang jamaah gayung dari batok kelapa? Udah jarang. Jadi nggak boleh pakai gayung dari plastik, tapi harus pakai batok kelapa. Kemudian selesai memandikan, gayungnya itu ditaruh, nggak boleh dipakai. Ya, kenapa? Nanti katanya pamali dan yang lainnya. Hingga akhirnya ada keyakinan nenek gayung, ya kan? Ini mungkin asal usulnya itu. Nah, iya, jadi intinya semua kebiasaan di masyarakat, ya, jika itu menyelisihi syariat dan itu dijadikan suatu ritual yang khusus, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagian lagi di masyarakat di mana keluarga si mayit itu sebelum mayat itu diantar ke kuburan,
keluarganya itu disuruh jongkok berbaris, nanti jenazah dibawa di atasnya. Jadi mereka dilangkahi dengan jenazah tersebut. Maka ini juga tidak dibenarkan menurut syariat. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyembunyikan aib jenazah. Menyembunyikan aib jenazah. Ya, sebisa mungkin untuk tidak menceritakan aib-aib yang ada pada mayit. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya, ya, setelah kita sebutkan perintah mengurusi jenazah, keutamaan mengurusi jenazah, ya, syarat-syarat mengurusi jenazah, berikutnya adalah kita masuk pada pembahasan apa yang kita lakukan ketika mendapati ada seseorang yang mau meninggal dunia, yaitu sedang sakaratul maut. Dan apa yang kita lakukan, ya, tatkala dia sudah dipastikan meninggal dunia, maka menjelang meninggal dunia, orang-orang yang ada di sekitarnya harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mentalqin, menuntun dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, menuntun dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Biasanya orang yang hendak meninggal dunia sudah diketahui tanda-tandanya. Kalau di rumah sakit biasanya ada informasi dari dokter, keluarganya dipanggil, Pak, Bu, kayaknya kita sudah tidak mampu lagi, ya, jadi mohon keluarganya untuk mendampingi karena sudah tidak diharapkan lagi bisa sembuh. Misalnya kalau dokter sudah ngomong seperti itu, baik orang tersebut masih dalam keadaan sadar maupun sudah koma, maka hendaknya kita mendekat ke arah kepalanya sebelah kanan, kemudian kita bimbing dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya, dengan cara yang lembut, perlahan-lahan, la ilaha illallah, sampai dia betul-betul mengucapkan kalimat itu. Dan kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, diam. Ya, kita jangan ngajak ngomong lagi. Ya. Kenapa? Agar akhir ucapannya itu adalah kalimat tauhid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kehidupannya, akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Walaupun dia masuk neraka, tetapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang benar. Ya, tuntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan memang biasanya setelah kita tuntun dia mengucapkan kalimat tersebut, kadang nggak langsung mati, ya, tidak langsung meninggal. Kadang dia tersengal-sengal dulu, ya kan. Kalau dia ngomong lagi nih, ngajakin ngomong, gimana kabarnya sebulan? Kita jawab, kemudian kita berikan dia kabar gembira, kebahagiaan. Ya, kita sampaikan semoga dosa-dosa antum diampuni. Kemudian bimbing lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena jarang orang habis ngucapin la ilaha illallah langsung mati. Kecuali di mana jemaah? Sinetron.
ya kan? Di sinetron seperti itu, la ilaha illallah, blok, mati, ya kan? Kenyataannya tidak seperti itu. Dan cukup kalimat itu, tidak perlu ada tambahan Muhammadur Rasulullah. Atau kalimat yang lebih panjang lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepanjangan. Dan juga tidak boleh dipotong-potong, Allah, Allah. Dan tidak perlu untuk dibacakan ayat Al-Quran. Yang benar adalah ditalkin, ya, karena kondisi seperti itu adalah kondisi yang sangat genting, di mana seseorang sangat gelisah, merasakan sakit yang sangat luar biasa, sebagaimana Rasulullah mengatakan, innalil mauti lasakarat, sesungguhnya dalam kematian itu terdapat rasa sakit yang sangat. Nabi saja mengalami rasa sakit tersebut, ya, maka kita tuntun dia untuk mengucapkan kalimat itu. Baik, kemudian setelah dipastikan meninggal dunia, ya, setelah dicek detak jantungnya terhenti, denyut nadinya terhenti, sudah dipastikan meninggal, maka hendaknya kita mendoakan. Iya. Jadi sebelum kita misalnya mengurusi jenazah, melihat jenazah, maka yang pertama kita lakukan adalah mendoakan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika beliau mengunjungi jenazahnya Abu Salamah, Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah, ya, atau kita sebut namanya, Allahumma ghfir fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah dosa si fulan, angkatlah derajatnya, ya, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb, pemilik semesta alam ini, dan luaskanlah kuburnya dan berikanlah cahaya. Jadi kita doakan. Kemudian setelah itu kita lihat matanya. Jika dia meninggal dalam kondisi matanya melotot, mendelik, maka hendaknya dipejamkan, ditutup matanya. Ya. Dan orang yang meninggal dalam keadaan melotot itu bukan berarti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena banyak orang yang mengira meninggal dalam keadaan mata melotot itu sebagai bentuk su'ul khotimah. Atau juga orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum dianggap meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Untuk menentukan tanda-tanda kematian, apakah disebut su'ul khotimah atau husnul khotimah, ini membutuhkan dalil. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum dikatakan husnul khotimah. Yang ada itu keringat di dahinya. Ya. Adapun melotot itu kematian yang wajar. Mata mendelik kematian yang wajar. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar, fala taqulu illa khairan." Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata, dan ruh itu dicabut dari ubun-ubun sehingga ya mata itu memandangnya. Maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik. Jangan menyimpulkan hal yang tidak-tidak. Apalagi kalau sampai didengar oleh keluarganya, kasihan, ya, karena malaikat akan mengamini dari apa yang ia ucapkan. Jadi segera untuk dipejamkan matanya, jangan ditunda-tunda, karena kalau sudah sampai beberapa jam itu khawatir tidak bisa kembali lagi. Kemudian setelah itu menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya. Tapi jika yang meninggal sedang melakukan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha
beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibrah. Dahulu ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau ditutup tubuhnya dengan burdah habirah, yaitu pakaian selimut yang bergaris-garis. Intinya segera ditutup, ya, dengan kain yang menutupi sekujur tubuhnya, seperti misalnya kain batik yang panjang yang bisa menutup seluruh tubuhnya. Kemudian juga melunakkan persendian si mayit. Ya, jadi tangannya digerak-gerakin, persendiannya digerak-gerakin. Ya, kalau dia posisi meninggal dalam keadaan kakinya melingkar, maka segera untuk diluruskan. Kalau meninggal dalam keadaan tangannya ke atas, maka diluruskan. Ya, tujuannya apa? Agar mudah bagi kita untuk mengurusi jenazahnya, baik memandikan maupun mengkafani. Jadi jangan dibiarkan kakinya melingkar, karena kalau dibiarkan sampai 6 jam, 5 jam, ya, maka susah nanti di dalam mengkafaninya. Kalau memang sudah terlanjur misalnya susah, ya, susah diluruskan, melingkar, maka luruskan dengan cara yang lembut. Ya, cari obat yang bisa melunakkan persendiannya. Kalau tidak bisa, maka jangan dipaksa. Jangan kakinya itu ditarik krok gitu kan. Maka ini enggak boleh. Ya, kita memiliki kaidah di dalam mengurusi jenazah, yaitu mengurusi jenazah hendaknya berlemah lembut sebagaimana kita mengurusi orang yang masih hidup. Rasulullah bersabda, kasru azmi al-maitati ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu sama seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Artinya sama-sama terlarang, bukan berarti si mayit merasakan, tidak. Tapi kita bersikap sebagaimana kita menyikapi orang yang masih hidup. Kemudian juga melepas pakaiannya. Ya, jika memang mau segera dilepas silahkan. Kalau nanti misalnya mau lepas pas pemandian juga silahkan. Ya. Kemudian juga yang ketujuh, bersegera menyelenggarakan jenazahnya setelah yakin bahwa ia sudah betul-betul meninggal dunia. Jadi yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersegera. Beliau mengatakan asri'u bil janazah. Semakin cepat maka semakin bagus. Semakin menyegerakan, ya, maka semakin bagus. Jangan ditunda-tunda. Rasulullah mengatakan la yambaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahranai ahli. Tidak pantas bagi mayat seorang muslim untuk ditahan di antara keluarganya. Kalau sudah pasti meninggal, sudah segera dimandikan, dikafani, disolatin dan dikuburkan. Bagaimana kalau misalnya anggota keluarganya belum hadir? Mungkin kalau ditunggu 3-4 jam atau sampai 6 jam mungkin tidak masalah, ya. Tetapi kalau sampai menunggu 1 hari, 2 hari, maka biarkan jenazah itu dikuburkan, ya. Kenapa? Karena sama saja menahan jenazah tersebut, dan yang kedua menyulitkan orang yang mau ngurusin, ya. Karena ketika di masyarakat kita ada yang mendapatkan kabar ada yang meninggal, maka semua masyarakat kan datang berbondong-bondong untuk ngurusin gitu kan. Ya, tapi kalau ditunda khawatir udah pada pulang duluan. 6. Dan juga bersegera menyelesaikan utang-utangnya. Ya. Jadi ini yang harus didahulukan jamaah sekalian, menyelesaikan utang piutangnya. Jangan sampai dia meninggal dunia dalam keadaan masih memiliki hutang. Maka bagi tim mungkin bisa menyampaikan kepada keluarganya, si mayit punya hutang enggak? Kalau punya hutang segera. Ini yang pertama, yang wajib hutang. Ya, kemudian kalau masih ada sisa, diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan wasiat. Yang penting tidak lebih dari 1/3, dan wasiat tersebut tidak ditujukan kepada ahli waris. Baru setelah itu kalau semuanya sudah terselesaikan, itu menjadi harta waris. Ini jangan sampai dia baru meninggal udah ribut masalah apa?
Warisan. Ya, sambil ngurusi jenazah, nanti rumah yang ada di Depok buat kamu ya. Sibuk ngurusin warisan. Ya, kasihan. Karena Rasulullah mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yukdu anhu. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya hingga dilunasi, kata Nabi. Hingga dilunasi. Ya. Ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita. Ya, jangan kita banyak berhutang. Hiduplah qanaah. Mensyukuri apa yang kita punya. Jangan berandai-andai dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Prinsip hidup yang benar, muslim yang cerdas adalah muslim yang hidup tanpa hutang. Bukankah Nabi berhutang? Iya, Nabi berhutang untuk suatu kebutuhan jamaah sekalian. Beliau berhutang untuk apa jamaah? Untuk makanan, untuk beliau makan. Ya. Jadi bukan untuk gaya hidup. Maka jangan sampai kita ngutang untuk beli apa? iPhone 14. Iya. Ngutang buat ganti motor, padahal motornya nggak apa-apa ya kan? Diganti. Sehingga hidupnya selalu berhutang. Enggak benar prinsip hidup yang mengatakan seperti ini. Berhutanglah sebanyak-banyaknya biar semangat kerja. Ya. Nah ini masalahnya kalau dia meninggal, bayangin coba. Dia dalam kondisi ya sangat sengsara. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika ada sahabat yang berjanji untuk melunasi hutangnya tapi beberapa hari belum juga dilunasin. Setelah dilunasin, Nabi mengatakan apa? Al-an baridat juluduh. Sekarang kulitnya itu jadi dingin. Jadi sebelumnya panas. Nah, kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh para kerabat mayit dan juga orang lain. Ya, diantaranya boleh membuka wajah mayit, menciumnya, menangisinya. Itu semuanya diperbolehkan. Ya, semuanya diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sahabat beliau meninggal dunia, yaitu Utsman bin Maz'un. Ya, wa huwa mayyitun fakashafa ala an wajhihi thumma akaba alaihi faqabbalahu wa baka hatta raaitu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal dunia, beliau mendatangi jenazahnya, menyingkap wajahnya, kemudian beliau pun menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di kedua pelipisnya. Jadi hal ini diperbolehkan. Ya, ini dalam rangka membantah anggapan sebagian orang, ya, katanya nggak boleh menangis di hadapan jenazah. Ya, dan kalaupun menangis jangan sampai air matanya mengenai jenazah. Terus kenapa kalau kena jenazah bakal hidup lagi begitu? Ya, maka tidak mengapa. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya mayit itu diazab karena sebab tangisan keluarganya, ini jika menangisinya berlebihan yang disebut dengan meratap. Kemudian juga beristirja. Istirja adalah mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat cara bacanya, inna lillahi wa inna ilaihi. Ya, bukan inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Jadi ilaihi diganti lillahi. Dan bacaan ini juga boleh kita baca tatkala kita mendengar yang meninggal adalah non muslim. Misalnya di grup, ya, ada yang meninggal dan kita tahu dia adalah non muslim, sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu boleh, karena ini bukan doa. Yang tidak boleh adalah apa? Mendoakan. Ya, makanya kita jangan asal ngirim stiker. Kadang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun digabung dengan doa apa? Allahumma gfirlahu. Ya, padahal yang meninggal adalah non muslim. Ini tidak boleh.
Dan bukan hanya sekedar ngirim stiker. Kadang di grup ada yang meninggal, udah tuh melerot semuanya, ngirim stiker yang sama. Bahkan yang pertama kali ngetik innalillahi wa inna rajiun, maka itu yang di copy paste ya kan. Ternyata yang pertama salah. Yang meninggal ternyata perempuan, dia baca Allahumma gfir lahu, semuanya ikut Allahumma gfir lahu. Ya, yang benar itu adabnya kalau kita mendengar ada yang meninggal dunia, sebelum mengirim kalimat seperti itu kita baca dulu. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan kita kirim. Walaupun kita tidak ngirim stiker, kita baca itu juga insya Allah mendapatkan pahala. Jadi kita jangan suudzon sama orang, misalnya anggota grup diliatin tuh, siapa tuh yang ngucapin tuh. Yang nggak ngucapin, wah ini nggak bener nih orang nih. Ada apa sih sama saya gitu kan? Ya, kita berbaik sangka saja. Adapun hal yang tidak boleh adalah meratap, ya, yaitu menangis berlebih-lebihan, berteriak, memukul wajah, merobek-robek kantong, pakaian dan lainnya. Maka itu bentuk meratap, mengacak-ngacak rambut juga, ya. Laki-laki memperpanjang jenggotnya selama beberapa hari sebagai tanda duka atas kematian seseorang, ya. Nah, jadi itu yang terlarang, ya. Maka an-niyahah ini adalah dosa besar yang Nabi SAW memberikan ancaman orang yang niyahah. Ya, berarti dia tidak menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedih, menangis boleh, tapi jangan terus-terusan dan jangan berlebih-lebihan. Karena salah satu tipu daya syaitan adalah bagaimana agar manusia itu nangis berlebih-lebihan. Nangis berlarut-larut, sedih terus. Ya. Karena syaitan sangat mudah untuk mengendalikan jiwa kita. Ya, karena itu ya, apa yang sudah terjadi, harapan-harapan yang tidak sesuai apa yang kita inginkan, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ya kita hanya mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, kemudian di situ dijelaskan hal-hal yang tidak disyariatkan. Ya, kita baca ada hal-hal yang tidak disyariatkan, diantaranya keyakinan bahwa syaitan akan mendatangi orang yang sedang sekarat dalam wujud kedua orang tuanya yang mengenakan pakaian Yahudi dan Nasrani untuk kemudian menawarkan kepadanya setiap agama dalam rangka menyesatkan. Kemudian juga membaca surat Yasin di sisi orang yang meninggal. Memang ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum membaca surat Yasin. Ada sebagian ulama yang mensunnahkan berdasarkan hadis Iqra'u mautakum surata Yasin. Bacakanlah surat Yasin ya terhadap orang yang meninggal dunia. Namun hadis ini dilemahkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka yang benar tidak perlu dibacakan surat Yasin, karena biasanya kalau ada orang yang meninggal itu disediakan majmu' syarib. Tahu kan majmu' syarib? Itu buku yang terdapat di dalamnya surat-surat dan zikir-zikir tahlil. Kemudian juga tidak perlu membaca Al-Quran di dekat orang yang meninggal dunia sampai dimandikan. Ya, tidak disyariatkan menghadapkan ke kiblat. Jadi dihadapkan ke kiblat nanti, yaitu ketika menyolati dan menguburkan ada akan meninggal. Jadi boleh-boleh saja wanita haid menyentuh si mayit, ya kalau itu adalah mahramnya. Boleh juga memandikan, boleh juga mengkafani. Jadi tidak ada larangan wanita haid mengurusi jenazah. Kemudian keyakinan bahwa ruh orang yang meninggal dunia akan tetap bergentayangan ya di sekitar tempat dia meninggal. Ini juga adalah keyakinan yang batil. Toh walaupun misalnya ada orang indigo ngelihat begitu kan, maka itu bukan si mayit, tapi itu adalah syaitan yang menjelma menjadi fitnah bagi umat manusia.
Ya, atau juga meletakkan dahan pohon yang masih hijau di kamar tempat seorang yang meninggal dunia. Ya, keluarga yang ditinggalkan tidak makan sampai jenazah selesai dimakamkan. Baik, jadi itu hal-hal yang tidak disyariatkan. Kemudian berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke pembahasan tata cara memandikan jenazah. Baik, setelahnya tadi kita jelaskan ya hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah bagaimana tata cara memandikan jenazah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini merupakan salah satu tahapan di dalam mengurus jenazah, memandikan. Dan dia dilakukan yang pertama sebelum mengkafani dan menyolati. Dan hukum memandikan jenazah muslim adalah wajib. Iya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, igsiluhu bima'in wasidr, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Ya. Dan orang yang memandikan mayit tadi sudah kita sebutkan dia mendapatkan pahala yang besar jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, menutupi kekurangan yang ada pada jenazah. Karena biasanya orang yang mengurusi jenazah kadang dia mendapati mayit kondisinya tidak mengenakkan, ya, meninggal dalam kondisi misalnya memiliki luka borok karena punya penyakit diabetes, ya, sampai misalnya mengeluarkan belatung, maka apa yang dia dapati ketika ngurusin jenazah? Diam, jangan dia ceritakan kepada siapapun, hatta kepada istrinya. Ya, dengan menyebut namanya, maka ini adalah bentuk ghibah. Larangan berbuat ghibah mencakup menggibahi orang yang masih hidup dan juga orang yang sudah meninggal dunia. Ketika dia menyebarkan aib si mayit kepada istrinya, dia mengatakan, "Neng, tadi saya mandiin jenazah fulan, ya keluar belatung dari mulutnya." Maka seketika itu juga ibadahnya sirna, pahalanya hilang, dan yang lebih parahnya lagi, dia mendapatkan apa? Dosa ghibah. Tapi kalau hanya sekedar menceritakan pengalaman, saya pernah memandikan jenazah kondisinya begini-begini, itu tidak termasuk ghibah, boleh. Apalagi dalam rangka untuk memberikan pembelajaran. Ya, karena ya biasanya jenazah yang kita urusin enggak selamanya kondisinya sehat. Ya, kadang penuh borok, luka, tercium bau busuk dan yang lainnya. Ya, daging-dagingnya sudah pada terkelupas. Ya, maka hal seperti ini ya jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Dan juga yang kedua harus ikhlas. Nah, di dalam memandikan mayit ya harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapakah orang yang memandikan mayit? Siapakah yang lebih berhak memandikan jenazah? Yang berhak memandikan jenazah adalah urutannya yang pertama, orang yang paling tahu sunnah-sunnah memandikan mayit. Antum berhak setelah mengikuti daurah ini untuk mengurusi jenazah. Ya, karena sudah mendapatkan bekal ilmu. Ya. Jadi bukan hanya modal nekat, tetapi juga harus memiliki ilmu. Kemudian yang kedua, lebih utamanya lagi adalah keluarga dari kerabatnya. Jadi kitalah yang ngurusin anggota keluarga kita.
Yang meninggal misalnya adik, kakak, paman, om, maka kitalah yang ngurusin. Ya. Dan jangan panggil orang lain, itu yang utama. Dia manggil tim, tujuannya mungkin sifatnya untuk memfasilitasi. Ya, misalnya tim menyediakan perangkat untuk memandikan jenazah, ya, hanya sekedar untuk mengarahkan, dan yang membersihkan mayit, yang memandikan, kita sebagai anggota keluarganya. Iya. Karena tatkala kita menyuruh orang lain untuk mengurusi jenazah keluarga kita, ini termasuk bentuk isar yang terlarang. Apa itu isar? Isar artinya mempersilakan orang lain untuk mendapatkan pahala. Kalau kita enggak mengerjakan, ini salah. Seperti misalnya ada soft kosong di depan, antum aja yang maju, antum aja dorong-dorongan. Ya, akhirnya pada jatuh tuh dorong-dorongan, ya kan? Kita yang maju kalau ada soft yang kosong. Nah, itu al-isar yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi lebih baik kita yang ngurusin. Kemudian jenazah laki-laki wajib dimandikan oleh laki-laki. Nah, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Itu yang benar, ya. Jadi tidak boleh laki-laki dimandikan oleh perempuan atau perempuan dimandikan oleh laki-laki, kecuali suami istri. Ya, kecuali suami istri. Atau juga anaknya yang masih kecil, yang belum masuk ke usia baligh, masih tamyiz, umur 4-5 tahun, maka boleh. Ya. Adapun ibunya meninggal, maka tidak boleh dimandikan oleh anak-anaknya yang laki-laki. Atau bapaknya meninggal, tidak boleh dimandikan oleh anaknya yang perempuan. Nah, kemudian bagaimana tahapan-tahapan di dalam memandikan jenazah? Ya. Jadi perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memandikan jenazah adalah mempersiapkan segala-galanya. Ini persiapkan. Mempersiapkan tempat dan alat-alat pemandian. Menyiapkan keranda mayit. Kemudian mencari lokasi yang aman dari penglihatan orang. Kalau ada tempat yang tertutup di ruangan itu lebih baik. Kalau tidak ada tempat yang tertutup, maka mungkin dia bisa minjam hijab untuk menutupinya. Ya. Jadi mempersiapkan tempat, kemudian mempersiapkan alat-alat. Ini alat-alat untuk memandikan jenazah harus sudah disiapkan. Mulai dari ember, gayung, kemudian sarung tangan, atau mungkin masker, ya, lap, sabun, sampo, gunting kuku, kateng bat, kapas. Semuanya harus sudah disiapkan. Jangan jenazah sudah ditaruh di keranda, sudah dibasuh, ternyata sabun belum dibeli. Akhirnya nyuruh dulu, udah beli sabun dulu. Nah, jadi semuanya harus dipastikan sudah dipersiapkan. Jadi jenazah biarin dulu di tempatnya, kita mempersiapkan alat-alat dan tempat pemandian. Nah, kemudian setelah semuanya siap, maka jenazah diletakkan di tempat pemandian. Keranda yang ma'ruf untuk pemandian, ya. Jadi enggak harus pakai kedebong pisang. Ya, yang mudah, udah itulah yang kita pakai. Jenazah diletakkan, ya. Kemudian kalau misalnya jenazahnya masih dalam posisi memakai pakaian, maka pakaiannya dilepas. Kalau misalnya sulit untuk dilepas, maka tidak mengapa untuk digunting. Langkah yang pertama setelah jenazah diletakkan di tempat pemandian adalah kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi bersihkan seluruh tubuhnya. Ya, terdapat khilaf di kalangan para ulama bagaimana tentang menerapkan sunnah-sunnah fitrah. Kalau kukunya panjang bagaimana? Ya, kalau kumisnya panjang seperti apa?
maka sebagian ulama mengatakan ya nggak apa-apa untuk dibersihkan, karena itu termasuk sunnah fitrah. Jadi kukunya kalau hitam-hitam dipotongin dulu, ya kecuali bulu kemaluannya, bulu ketiak ya tidak perlu. Jadi kumisnya kalau panjang dicukur. Nah kemudian juga kita cebokin, ya kita cebokin jenazahnya. Jadi kita siram dari atas kain. Dan ini juga perlu diperhatikan jamaah sekalian. Ketika melepas pakaian jenazah, tetap jenazah dalam kondisi tertutup anggota tubuhnya. Artinya tertutup bagian kemaluan yang besar. Ya, sehingga para ulama memberikan ketentuan jika jenazahnya adalah laki-laki, maka yang harus tertutup antara pusar dan lutut. Kalau jenazahnya wanita, dari dada sampai lutut. Itu harus tertutup sampai dikafani. Artinya jangan sampai auratnya terlihat, ya, sehingga ketika dia nyebokin, ya, maka tetap kita ngalirin air dari atas kain, kemudian tangan kiri pakai sarung tangan kita cebokin, ya. Kita lihat kalau misalnya ada aliran, ya, kotorannya terlihat, maka terus dicebokin lagi, kemudian dibangunkan sedikit jenazahnya, kita urut-urut perutnya pelan-pelan, ya, untuk memastikan kotorannya itu keluar semua. Setelah dipastikan kita lihat tidak ada lagi yang keluar kotorannya, ya, maka baru setelah itu kita mandikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jamaah sekalian, ya, yaitu kadang jenazah dia meninggal setelah cuci darah. Setelah apa? Cuci darah, sehingga masih ada bekasnya di bagian tangan atau di paha atau di bagian-bagian tempat dia cuci darah. Nah itu jangan dicabut, ya, jangan dilepas, biarin seperti itu. Kenapa? Karena kalau dicabut darahnya akan apa? Muncrat, dan itu akan memperlama memandikan jenazah tersebut. Iya. Kemudian juga kalau jenazah tersebut ada borok, ada luka, misalnya di kaki, ya, kita sudah dikasih tahu sama keluarganya, makanya dipastikan jamaah sekalian sebelum dimandikan tanya dulu keluarganya dia sakit apa, ya. Kalau dia misalnya sakit yang menular, ya, maka hendaknya sebelum kita melepas pakaiannya, sebelum memandikan itu disiram dulu pakai air detol. Ini hanya teknis saja, ya. Artinya untuk memastikan tidak ada kuman-kuman ataupun bakteri. Ya intinya kalau misalnya kita dapati ada borok di kakinya, maka jangan dibuka dulu. Kadang kan diperban gitu kan, jangan dibuka terlebih dahulu. Ya karena yang pertama khawatir dagingnya itu terkelupas. Karena biasanya kalau orang sudah meninggal, ya sudah tidak ada aliran darah, itu dagingnya rontok dia. Dia kena air sedikit, ya langsung terkelupas. Kemudian juga mungkin ada di antara tim yang memandikan merasa jijik mau muntah, ya kan, sehingga khawatir pada bubar tinggal satu orang doang. Ya, adapun yang memandikan berapa orang secukupnya, mungkin 5 orang, 3 orang juga cukup, jangan sekampung ya, nggak muat tempatnya. Nah, setelah dibersihkan, kita yakin bersih, maka langkah berikutnya adalah diwudukan. Ya, diwudukan sebagaimana wudu untuk sholat, ya, dan yang mewudukan ini membaca bismillah, bukan mayatnya yang baca bismillah, ya. Jadi kita siram kedua tangannya, kemudian kita basuh wajahnya 3 kali, ya, kemudian tangan kanan sampai sikut 3 kali, tangan kiri sampai sikut, ya, 3 kali, kemudian kita usap bagian rambut kepalanya, kemudian kita basuh, ya, kaki kanan dan kaki kiri masing-masing berapa? 3 kali. Ini jadi wudu itu dilakukan di tahapan yang pertama. Iya. Setelah sempurna wudunya, maka berikutnya kita guyurkan air ke tubuhnya. Kita mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu. Ya, kita guyur bagian rambutnya, kepalanya sebanyak 3 kali sambil kita sela-sela gitu ya. Nah, kemudian bagian kanan dulu, sebagaimana sabda Nabi, ibda bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha.
Jadi bagian kanan yang depan, kemudian kita miringkan ya, bagian kanan belakang, kemudian bagian kiri depan, kemudian dimiringkan dengan dibantu tim yang lain ya untuk dibasuh bagian kiri belakang. Nah, setelah merata maka itu dikatakan satu basuhan. Karena disebutkan bahwa sunnahnya itu memandingkan jenazah dengan bilangan ganjil 3 atau 5. Untuk menentukan satu bilasan satu kali itu bukan satu ember, satu gayung atau satu keran, tidak. Tetapi hitungan satu bilasan itu adalah di mana menyeluruh al-isti'ab. Ketika air itu sudah merata ke seluruh tubuhnya, maka itu dikatakan satu hitungan. Maka mulailah ya kita sabunin ya, kemudian rambutnya disampoin ya, kemudian dibersihkan bagian selangkangannya ya, tadi sarung tangan yang bekas nyebokin kita lepas dulu ya, kemudian kita gosok-gosok dengan sabun, terserah mau sabun apa saja, sabun cair, sabun batangan, yang penting jangan pakai sabun rinso ya. Kemudian setelah rata ya, maka kita bilas. Ini bilasan yang kedua. Kalau ada daun bidara, maka bilaslah bilasan yang kedua ini dengan air yang sudah dicampur dengan bubuk daun bidara. Jadi bukan daun bidaranya tapi bubuk daun bidara. Atau sekarang itu sudah ada sabun daun bidara. Ini dalam rangka untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Sama, kita mulai dari rambutnya dulu, dari kepalanya 3 kali, kemudian kita basuh bagian kanan depan, bagian kanan belakang, bagian kiri depan, bagian kiri belakang. Ya, setelah merata berarti disebut bilasan yang keberapa? Yang kedua. Ya, bilasan yang kedua. Nah, sebelum kita membilas bilasan yang terakhir, maka dicek-cek dulu ya, dipastikan tidak licin lagi kulitnya, sabun-sabun sudah hilang semuanya ya. Kalau sudah dipastikan bersih, kemudian kita cek lagi kemaluannya apakah masih ada kotoran atau kering ya, dengan sarung yang kering. Nah iya, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai dimandikan ya, kemudian dikeringkan ya, kita ambil kain yang kering, setelah dihanduk kemudian kita tutup dengan kain yang kering seluruh tubuhnya, baru setelah itu kita bawa ke tempat untuk diapain jemaah? Dikafani. Nah, di sini bagaimana cara mengkafani jenazah? Ya, saya akan jelaskan ya, di dalam mengkafani jenazah ya, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Di antaranya adalah bahwa kain kafan utamanya itu dibeli dari harta si mayit ya. Jadi itu yang utama. Kemudian warnanya putih ya, dan kalau ada 1 lembar yang bergaris-garis. Adapun jumlah kain kafan adalah 3 lembar. Ya, lalu bagaimana dengan wanita? Memang terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Wassahih wallahu alam bahwasanya kain kafan wanita sama dengan kain kafan laki-laki, yaitu berjumlah berapa lembar? Ya, 3 lembar juga. Nah, bagaimana cara mengkafani yang benar jamaah sekalian? Maka yang pertama adalah kita mengukur jenazahnya dulu. Jadi kita ukur panjang jenazah pakai tali rapia ya, dan usahakan beli kain kafan yang lebar yang bisa menutupi seluruh tubuh si mayit. Iya. Kemudian setelah itu kita gunting ya menjadi 3 lembar ya, sesuai dengan ukuran panjang mayit ya. Kemudian juga kita gunting untuk talinya kita ambil dari kain kafan tersebut. Berapa jumlahnya tidak ada ketentuan, terserah mau 3, mau 5, mau 7, yang penting mayat itu tertutup ya. Kemudian setelah itu kita gelar lembaran yang pertama
Lembaran yang pertama kita gelar, kemudian kita kasih wangi-wangian, atau seperti kita ada bubuk cendana, pokoknya wangi-wangian. Ya, kemudian setelah itu kita susun lembaran yang keberapa? Yang kedua sama dikasih wangi-wangian. Kemudian yang ketiga, ya, ini kita kasih kapas di bagian duburnya, di pas duburnya. Ya, jadi ingat, kapas ini kita gunakan jika memang dibutuhkan. Ya, jika memang dibutuhkan. Jadi enggak benar kalau kita beli kapas 3 gelontongan kemudian ditaruh di lembaran atas semuanya. Nah, setelah siap, ya, maka jenazah diletakkan di atasnya. Ini terserah, mau di ruang tamu, yang penting tempat yang nyaman dan tidak harus menghadap ke arah kiblat. Kita letakkan dalam kondisi jenazah tertutup, ya, dalam kondisi jenazah tertutup. Nah, kemudian kita pastikan kalau memang jenazah tersebut tidak mengeluarkan kotoran, ya maka bisa langsung ditutup. Tetapi kalau jenazah tersebut ternyata keluar darah dan yang lainnya, maka agar tidak keluar lagi, maka dipakaikan popok atau pampers yang seukuran si mayit tersebut, ya, agar darah itu tidak keluar dan nembus ke kain kafannya. Pokoknya dipastikan bagaimana agar darah itu tidak tembus. Ya, kemudian setelah itu kita bungkus. Cara bungkusnya bagaimana? Kita mulai dari lembaran pertama sebelah kanan. Lembaran pertama sebelah kanan, kemudian lembaran pertama sebelah kiri. Sambil itu sarung penutup diapain? Ditarik dari arah kaki maupun dari arah kepala. Ya, agar auratnya itu tidak terlihat. Untuk posisi tangan bagaimana? Posisi tangan bebas. Mau bersedekap silahkan, mau lurus juga silakan, senyamannya mayit ya, senyamannya kita yang bungkus itu, ya. Ya, jadi kita bungkus yang pertama, kemudian setelah itu yang kita bungkus lembaran yang kedua sama dari kanan ke kiri, kita bungkus yang ketiga dari kanan ke kiri, seperti itu. Ya, setelah dipastikan semuanya rapi, jadi harus rapi tuh. Lembaran pertama harus rapi dulu, lembaran kedua harus rapi dulu, ya. Baru setelah itu kita ikat. Ya, kalau dengan 7 ikatan, berarti ikatan yang pertama di ujung kakinya itu, ya. Kemudian di bagian dengkulnya, kemudian di bagian pinggangnya yang ketiga, ya. Yang keempat di perutnya, ya. Yang kelima di lehernya, di dadanya. Yang keenam di lehernya, kemudian yang terakhir untuk bagian kepala. Bagaimana cara ngikatnya? Ngikatnya bebas, ikat mati semuanya, kecuali bagian kepala mayit. Nah, ini karena sunnahnya nanti tali pocong dibuka, hanya sekadar dibuka, tidak perlu mukanya ditempelin ke tanah. Jadi hanya dihadapkan ke arah kiblat, tali pocong dibuka, hanya itu. Dan kalau nggak dibuka juga nggak apa-apa. Ya, jangan takut kalau sampai nggak dibuka nanti bakal begini tidak. Itu semuanya tatayur dan khurafat. Begitu. Ya, setelah selesai baru kita taruh di tempat yang nyaman, mungkin di atas kasur gitu, ya, dan ditutup lagi dengan kain. Ya, barangkali itu tentang tata cara memandikan dan mengkafani. Jadi karena waktu kita terbatas, ya, jadi kita tidak membahas tentang menyolati, menguburkan. Ini butuh daurah dari pagi sampai sore, ya, karena yang penting adalah itu cara memandikan dan cara mengkafani. Ya, kita buka tanya jawab. Nah, adapun nanti setelah materi, ya, untuk teknisnya kita bisa menyaksikan tim sahabat sunnah mempraktekkan. Ya, adapun untuk masalah hukum fikih berkenaan tentang menyelenggarakan jenazah, bisa tanya langsung ke sini. Ya, apa disunahkan menggenggam tanah lalu dilempar ke liang lahat ketika jenazah sedang dikubur? Baik, di antara hal yang disunahkan ketika menguburkan,
bagi para jenazah untuk ikut ngaurin tanah. Jadi untuk melemparin tanah ke kuburannya. Namun tidak ada sunnahnya dengan cara tertentu. Harus berbentuk bulatan-bulatan. Cukup kita ambil tanah, kita lempar. Tanah, kita lempar. Seperti itu. Jadi enggak harus penggali kubur menyiapkan tanah seperti bola-bola. Nanti jenazah satu-satu ngambil satu bola gitu kan. Enggak perlu dengan cara seperti itu. Jadi disunahkan bagi yang ikut menguburkan ya untuk melemparkan tanah ke kuburannya. Bagaimana hukumnya kalau memandikan jenazah tapi tidak diwudukan? Ya, maka hukumnya boleh. Perhatikan jamaah, yang wajib bagi kita adalah memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Itu kewajiban yang inti. Adapun tata cara yang tadi kita sebutkan itu adalah tata cara yang sunnah, yang dianjurkan. Sama seperti sholat. Sholat itu kan gerakannya baca Al-Fatihah, ruku, sujud, i'tidal. Nah, tapi kalau orang sholat nggak baca doa iftitah, sah atau tidak? Sah. Nah, demikian pula kalau misalnya jenazah lupa diwudukan, tidak mengapa. Baru ingat setelah dikuburin, apakah dibongkar lagi begitu? Tidak perlu. Ya, dan tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, makanya cara memandikan jenazah hanya asal diguyur pakai air gayung gitu kan, langsung diguyur begitu aja. Sah nggak jamaah sekalian? Sah. Ya. Kalau dia tidak memungkinkan untuk dimandikan, misalnya tubuhnya kena luka bakar sehingga kalau dikenain air bakar ngelotok tuh dagingnya, maka ya cukup ditayamumkan. Jadi kita yang ngurusin menepukan kedua tangan kita ke tembok, kemudian kita tiup, kemudian kita usapkan ke wajah dan ke telapak tangan dan juga punggungnya. Sama seperti tayamum tatkala kita tidak mendapati air. Bagaimana jika orang tua kami wafat, lalu saudara kandung yang lain bersikeras ingin mengurus mayit, tapi tidak sesuai sunnah, bagaimana sikap saya? Ya, maka yang pertama jamaah sekalian, agar tidak terjadi keributan seperti ini, kita nih, ya, kalau bisa tulis wasiat. Dari sekarang kalau bisa. Tulis wasiat, kalau saya meninggal, saya mau diurus sama tim sahabat sunnah misalnya. Kalau saya meninggal, saya nggak mau ditahlilin. Kalau saya meninggal, kuburan saya jangan jangan di marmer, jangan dibangun. Tulis yang besar, pakai materai 10, tanda tangan antum. Kenapa ya? Karena memang demikian. Kadang ya sebagian masyarakat menawarkan diri tadi, paguyuban nawarin diri, dan kita tahu tidak sesuai dengan sunnah, maka jangan. Tunjukin nih Pak, ada materainya Pak, tanda tangan notaris lagi. Nah, ya kalau misalnya saudara kandung kita yang bersikeras dan kita nggak bisa untuk terlibat di situ, maka sudah biarkan, nggak apa-apa jamaah sekalian. Yang penting kita sudah berusaha. Jangan sampai gara-gara seperti ini berantem, malu sama orang. Iya. Makanya kalau misalnya nih kita sudah dikasih amanah untuk ngurusin jenazahnya, kita datang, ternyata ada anggota keluarga yang lain mengatakan enggak, dia bilang kita sudah ada tim lain. Ya sudah, kita mundur. Ya, jangan ngambek, marah, udah biarin. Ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk merebutnya, karena akan terjadi madarat yang lebih besar. Apakah tetap mendapatkan pahala apabila kita ikut menguburkan jenazah, tapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah karena keluarganya masih ikut tradisi kebiasaan, walaupun di hati kita mengingkari? Ya, yang penting kita tidak melakukannya. Jadi sekedar kita mengantarkan ke kuburan, selesai menguburkan, sudah pulang. Kalau mereka mengadakan acara-acara tradisi yang lainnya seperti mentalkin mayit, dibacakan, ini sudah kita langsung
langsung pulang saja. Atau mungkin misalnya kita dapati jenazah diazanin, sudah, karena kita hanya apa? Menguburkan. Kita ingatkan pun ya akan terjadi madharat yang lebih apa? Yang lebih besar. Kalau tokohnya mengatakan, ente siapa? Ya, kecuali kita yang ngurusin begitu kan? Ya, maka tidak mengapa. Dulu anak kerja sebagai perawat di ruang intensif. Keadaan sakaratul maut dapat kami saksikan dengan jelas. Namun mentalkilkan ini sulit apalagi jika keluarga belum ada. Bagaimana hukumnya mentalkilkan ini bagi kami? Di satu sisi ingin melakukan, satu sisi kami bertanggung jawab atas pasien tersebut. Iya, jadi kalau memang ada beberapa perawat, maka hendaknya ya perawat yang satu ngurusin, yang satunya lagi untuk apa? Mentalakin, ya. Dan kalau memang misalnya pada kondisi-kondisi sakaratul maut, tidak mengapa kita bisikkan agar dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hatta non muslim Nabi mendatanginya, ya, untuk ditalkin. Seperti ada seorang pemuda Yahudi yang mau meninggal, ya, kemudian Nabi mengajak dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula pamannya Abu Thalib, ya, yang hendak meninggal dunia, beliau pun mendatanginya dan mentalkinnya. Jadi berusaha untuk bisa mentalkin semampunya. Kalau ada orang non muslim yang meninggal lalu diumumkan di masjid, bagaimana hukumnya menurut syariat? Ya nggak boleh ya mas kalian. Ya, bahkan mengumumkan kematian di masjid melalui toa-toa gitu ya. Ini sebagian ulama memakruhkan. Karena termasuk bagian an-na'yu yang terlarang, yaitu pengumuman yang dilarang, seperti orang-orang jahiliyah. Kecuali mengumumkan dalam rangka untuk disolatin kepada jamaah misalnya, ya, yang ingin menyolati nanti datang jam sekian. Kalau mau ngumumin seperti itu, ya, jadi tujuannya bukan mengumumkan kematian seseorang, tapi mengajak jamaah untuk apa? Untuk ikut sholat. Ya, seperti di Masjidil Haram, setiap waktu sholat kan diumumkan itu kan, sholat jenazah. Maka itu tidak mengapa. Ya, adapun non muslim buat apa tujuannya? Ya, kalau kita misalnya diminta nih, tim diminta untuk ngurusi jenazah non muslim, maka diurus tidak seperti jenazah muslim. Artinya ya cukup dibungkus, mau satu kain kafan juga tidak mengapa, enggak dimandi juga enggak apa-apa, karena yang wajib itu hanya diapain? Kuburin sudah. Hatta antum enggak dimandiin, enggak dikasih kain kafan, kemudian langsung dikuburkan, maka tidak mengapa. Tapi mungkin kalau khawatir terjadi fitnah, ya sudah bungkus aja, ya, kemudian langsung dikuburkan, jangan disolatin. Kenapa? Karena solat itu bagian dari mendoakan si mayit, dan mendoakan jenazah non muslim hukumnya adalah haram. Apakah keluarga mayit yang kafir boleh mengangkat keranda mayit, termasuk bantu saat mengangkat saat habis memandikan? Boleh. Hanya sekedar membantu boleh. Yang tidak boleh itu adalah nyolatin. Ya, nyolatin. Ikut memandikan misalnya enggak masalah. Yang penting tim utama yang memandikan adalah muslim. Kalau dia hanya sekedar nimbrung, maka tidak mengapa dan diperbolehkan. Apakah boleh ditanyakan sebelum mengurus jenazah untuk melunasi hutangnya mayit terlebih dahulu? Itu yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum menyolati jenazah, beliau memastikan si mayit punya utang enggak. Tuh. Makanya boleh, misalnya kita ingin memandikan, tanya dulu, Pak, ini jenazahnya punya utang enggak? Ya, kalau punya utang segera untuk dilunasin. Namun kalau misalnya dia belum lunasin, bukan berarti kita nggak ngurusin, tetap kita urusin. Tapi ini kita arahkan biar hutang-hutang si mayit itu dilunasin.
Baik. Ya nggak apa-apa. Di 10 menit Pak ya. 10 menit. Ya, silakan. Silakan. Ya Ikhwan. Nah Pak. Nah. Iya. Boleh atau tidak? Nah, ahsan. Hukum menyolati jenazah di masjid yang ada kuburannya. Maka jawabannya boleh. Iya. Menyolati jenazah di masjid yang ada kuburannya boleh. Larangan sholat di masjid yang ada kuburannya hanyalah sholat wajib, sholat sunnah, sholat yang biasa kita lakukan. Adapun ya menyolati jenazah itu pada asalnya adalah mendoakan si mayit. Karena itu tidak ada ruku dan sujud. Ya, karena memang kita enggak boleh ruku dan sujud. Ya, artinya dalam hal seperti ini enggak ada tujuan kita beribadah kepada kuburan dan yang lainnya, maka hukum asalnya diperbolehkan. Jelas Pak? Nah, silakan. Silakan, ada lagi? Ya. Jumlah apa? Tali. Ya. Boleh bebas. Iya. Harus dibuka. Pocongnya. Tidak dibuka. Harus dibuka gitu kan. Nah, setelah kondisi itu berlangsung, akhirnya terjadi semacam apa istilahnya? Cekcok. Ya, kegaduhan lah. Kegaduhan mempengaruhi sampai istilahnya si keluarganya itu dipengaruhi sama orang yang berpendapat itu harus dibuka gitu kan. Nah, terus adalah suara-suara yang mengatakan, wah, saya didatangi oleh mayit tersebut atau apa-apa gitu ya, gitu. Sampai-sampai dia mendatangi orang yang memakamkannya. Terus orang yang memakamkannya berkata, yang seharusnya didatangi saya, bukannya kalian, gitu kan? Bukannya kalian. Nah, Kok saya tidak merasa didatangi apa-apa, bilang gitu. Nah, pertanyaan saya, memang harus dibukakah atau tidak tuh tadi kan pocong itu intinya, Pak. baik ahsan. Yang pertama, jumlah tali pocong itu bebas, tidak ada ketentuan. Mau 3, mau 5, mau 7, silahkan. Yang penting jenazah tertutup. Adapun hukum melepas tali pocong, ini saya bacakan. Jadi para ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bersepakat mengatakan bahwa disunahkan melepas ikatan di bagian kepala. Bahkan ada yang mengatakan juga di kaki ketika mayat diletakkan di kuburnya. Hal yang mendasari mereka untuk mengatakan sunnahnya melepas tali pocong, yang pertama dalilnya
diriwayatkan bahwasanya Nabi tatkala memasukkan Nuaim bin Mas'ud ke kubur, beliau melepas ikatannya dengan mulutnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Imam Baihaqi secara mursal. Ya, ini dalil yang mereka mengatakan disunahkan untuk melepas tali pocong. Kemudian yang kedua, perbuatan para sahabat dan tabi'in. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Abu Hurairah, Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dohaq, Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan mengikat kafan adalah karena khawatir terbuka. Sedangkan kekhawatiran itu tidak perlu lagi ketika mayit telah dikuburkan. Juga diperkuat dengan fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Demikianlah yang afdol, yaitu melepas ikatan kafan berdasarkan perbuatan para sahabat. Sebagian ulama mengatakan seandainya ikatan tali pocong itu lupa dilepas, maka boleh untuk menggali kuburannya guna melepas kafannya tersebut. Ya, jadi intinya jamaah sekalian, ya, disunahkan untuk melepas apa itu? Tali pocong, dan ini ada perbuatannya di kalangan para sahabat. Kemudian yang kedua, untuk menutup pintu fitnah. Itu kayak gitu tuh, terjadi hal-hal gaduh di masyarakat karena gara-gara masalah itu saja. Jadi yang terbaik adalah dilepas, ya, biar orang ngelihat dilepas sehingga tidak ada isu-isu yang berbau kesyirikan gitu kan, gentayangan dan yang lainnya. Walaupun itulah suatu hal yang tidak dibenarkan, ya, tapi kita menutup, ya, madarat yang lebih besar itu lebih baik. Jelas, Pak? Nah, itu penjelasan tentang masalah melepas tali pocong. Cukup, Ustaz, udah. Iya. Udah cukup terakhir ini karena kita mau praktek nanti sampai praktek. Nah, jamaah sekalian, untuk nanti gak apa-apa kesini. Jadi tadi materi yang saya sampaikan, ya tentunya mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti insya Allah akan praktek langsung yang akan dibimbing oleh tim Sahabat Sunnah. Ya, antum bisa tanyakan secara teknisnya saja. Teknisnya. Adapun berkaitan masalah hukum fikih bisa tanyakan ke saya. Ya, jadi insya Allah nanti akan lebih jelas. Karena kan yang penting dalam mengurus jenazah adalah prakteknya seperti apa, teknisnya kayak gimana. Antum tanya nanti bagaimana kalau mendapati borok, bagaimana kalau mulutnya nggak bisa rapat, gimana kalau ada gigi emas. Baik, ya, silakan. Ya, demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin yang tadi mau bertanya nggak apa langsung ke saya. Jazakallah khairan atas ilmunya, Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjut ke praktek. Di sini kita ada 4 kelompok. Saya harap yang warnanya sama silakan bergabung dengan warna yang sama. Yang warna sama ya di ininya. Yang warna merah itu dengan Pak Ponco. Nanti untuk praktek memandikan instruktur dengan tim pertama Pak Imron, pendampingnya Pak Yarman dan Pak Pugu. Tim 2 untuk memandikan, leadernya instrukturnya Pak Ponco dibantu dengan Pak Slamet dan Pak Bule. Terus untuk mengkafankan tim pertama Pak Jerry,